Iya teman-teman sekalian, saya lagi sama Mas Ari pit stop nih. Lexi ini katanya bener-bener baru banget ya. Lexi Baru. LX 155 ini ya. Baru. Beneran asli? Asli. Baru? Baru teman-teman Bukan sekalian. cuma desain, tapi engine-nya bener-bener baru deh. full Wah, baru. jangan-jangan ntar NMAX pakai mesin ini nih. Nah, Mungkin itu nggak? dia. Mungkin. Tapi kita nggak tahu. Oke. Tapi nggak tahu. bisa nggak jelasin aku Mas? Kira-kira yang baru apa aja? Boleh Beneran? boleh Kalau spill. sekilas mah kelihatan, boleh nggak spill? Boleh spill dikit aja. Oke, ya. Oh, jangan spill dikit dong, banyak. Jadi apa nih? Secara body oke, ntar kita bahas body. Engine, kenapa engine bisa baru nih? Engine Iya. ini sepengetahuan Kelihatanmu ya? Iya. Iya, Sepengetahuan bengkel pemilik bengkel Junaspeed ya. Iya, siap, nggak masalah. Jadi crankshaft dari crankcase dulu. Crankcase itu sekarang beda. Crankcase tuh berarti di dalam sini ya? Crankcase di full bawah ya. ya. Crankcase full. Crankcase Maksudnya beda ya? full. Iya, full crankcase. semuanya Itu sekarang beda. Dibandingkan dengan yang Lexi ataupun kalau Lexi Lexi 125 ya, udah ya, pasti beda. Kemudian dibandingkan dengan Aerox yang new itu pun tetap Itu beda. juga beda ya? Karena ini udah benar. udah menganut teknologi Blue Core yang terbaru. Nah, crankshaftnya desainnya beda, kemudian dari magnetnya pun diperingan. Magnet sebelah sini ya taruhnya? Ya, Di sebelah rotornya sini di rotor sini beda ya. itu sekarang bobotnya lebih ringan. Magnetnya lebih ringan. Jadi ringan. lebih cepat muter bobotnya. Ya. juga. Oke. Kemudian masih di bagian sini sepulnya sepulnya itu memakai 10 SMG toh? 10 SMG ya? betul. Tetapi bedanya dibandingkan yang versi 125 adalah sekarang soketnya udah sampai ke SGCU. SGCU. Jadi Oke, udah panjang. Udah panjang. Kalau yang sebelumnya kan soketnya di sini ya, di atas sini. Sekarang udah sampai ke SGCU. Terus apa lagi? Terus kemudian yang teknologi terbaru dan ini adalah yang pertama di motor produksi Yamaha Indonesia. Apa tuh? Memakai tensioner tipe hidrolik ya kalau nggak salah ya? oil. Coba di sebelah mana? Sebelah sono ya kalau nggak salah? Sebelah sana. Kita lihat biasanya itu sebelah sini nih teman-teman sekalian. Nah, sebenarnya ini bukan teknologi baru untuk di motor Yamaha, motor ya? tetapi untuk di Yamaha Indonesia ini baru pertama kali. Oh, pertama ya. Ini Karena baru biasanya pertama nggak kali. pakai hidrolik ya. Karena kan biasanya kan yang pakai pakai per biasa ya. Nah, sekarang pakai jadi secara umum tapi engine-nya ini beda dengan engine NMAX ya. Beda. Nggak sama dengan engine-nya NMAX ya. Iya. Bener. Karena pakai hydraulic oil tensioner, makanya untuk jalur oli tentu beda di bloknya. Iya. Berarti di Yang jalur oli lubang utamanya kan jalur oli, pompa oli ke cylinder head ya. Iya. Nah, sekarang ada tambahan lagi buat di tensionernya. Jadi tensionernya digerakin menggunakan oli yang oli mesin makanya bloknya nggak bisa PNP sama mesin yang lama. Benar. Ada kayak oil jacketnya beda di situ. Betul. Udah benar. Oil jacketnya beda. Tapi ini masih tetap satu shock ya. Tapi saya nggak tahu nih kira-kira shocknya sama apa nggak dengan yang lama. Cuman tapi dia tuh secara umum mounting frame-nya sama ya. Frame-nya sama. Karena mungkin mountingnya juga sama ya dengan Lexi yang secara lama sekilas sih sama tuh mountingnya. Mountingnya nih kita lihat. Karena headnya pun ini headnya masih pakai head yang lama. Oh, headnya lama. Pakai ini B6H. Oh, pakai Aerox ya? Pakai New Aerox. Ya, New Aerox ya. Sana tuh ya teman-teman sekalian. Hanya beda di bagian noken aja. Oke, jadi engine benar-benar completely beda banget. Udah pasti kalau dengan 125 beda. Dengan NMAX pun beda. Karena ada campuran Aerox-nya di sini. Terus dengan terutama tadi hidrolik ya. Hidrolik itu loh teman-teman sekalian. Tensioner hidrolik itu loh. Itu yang bikin beda banget di situ. Ini benar-benar nggak sama. Ini keren banget, Mas. Thank you banget informasinya Mas Ari. Ini jadi ini teman-teman sekalian, ini versi yang merah nih cakep banget. Udah kita matiin dulu. Ini versinya ya versi yang keyless nih terutama nih ya. Tadi kita udah nyobain yang versi non keyless. Secara umum sih sama banget. Dan memang nih teman-teman sekalian bagian depannya ini yang bikin beda banget sih kalau menurut saya cakep ya, cakep banget dan entah kenapa jadi kesannya kayak gemuk, elegan, gede gitu dibandingkan dengan Lexi yang generasi yang pertama nih. Ini cakep banget sih. Aduh, kayak apa ya? Jangan kayak ini ke Aprilia juga sih bisa segala macem lah. Pokoknya sih menarik sih. Dan ternyata juga memang banyak yang beda nih sini. Masih menggunakan ini teman-teman sekalian bisa menggunakan
brake lock di sebelah sini. Detailnya banyak berubah. Oh, ini kuncinya lagi di ini, nggak ada. Yes. Wah, ini dia nih tadi ya. Secara umum ini dia namanya perubahan di bagian underseatnya. Nah, ini dia nih ya teman-teman sekalian, kita bisa lihat lagi. Ya, ini agak sedikit beda nih. Lebih sempit nih yang untuk bagian flatboardnya. Kayaknya ininya karena ininya lebih lebar ya. Kalau menurut saya. Tahu deh, apa yang menurut kamu jadi lebih gede? Ini dia versi ABS. Udah ada speed sensornya di sini teman-teman sekalian, dan kita bisa lihat bahwa ini tuh memang benar-benar berubah total sih, walaupun platform desainnya memang sama. Kita akan cek bagaimana sih sebenarnya ergonominya di video berikutnya. Yuk. Nah, teman-teman sekalian, saya mau ngasih tahu teman-teman sekalian bagaimana posisi ergonomi. Nah, pertanyaannya adalah gini, basis atau latar belakangnya adalah karena Lexus 125 itu banyak komplainan, terutama dari ibu-ibu, karena joknya itu ketinggian. Ya, kalau nggak salah tuh 78, kalau nggak salah ya, 78 sentian. Nah, di Lexus 155 ini walaupun kubikasinya naik menjadi 155 ya, tapi seat heightnya udah diturunin sama Yamaha Indonesia. Langsung aja kita cobain ya. Nih ya. Ini punten nih ya. Cobain. Nah. Nih ya. Nah. Udah shocknya udah cukup turun, dan kalau menurut saya sih memang secara umum sih dengan seat height 177 ya, atau 177 ya kalau nggak salah ya. Itu udah cukup sih ya, kalau menurut saya sih udah cukup, lebih pendek. Terus habis itu kayaknya desain dari joknya pun agak sedikit lebih dibuat slim. Tapi nggak terlalu slim sih. Dia masih lebar, cuman agak sedikit slim di bagian ujungnya doang. Sehingga nggak terlalu tekor sekarang. Saya berharap sih ini jauh lebih diterima ya dibandingkan dengan Lexus 125 dulu yang memang secara umum joknya itu lebih tinggi. Ya mungkin turun sekitar 3 mm. Ya terasa sih. Tapi kalau menurut saya sih ya yang kemarin aja sih sudah cukup ini. Kalau yang sudah cukup sih. Atau kalau buat laki-laki ya. Cuman biasanya kalau untuk perempuan itu banyak pertanyaan. Kalau menurut saya ya ini dia, flatboardnya agak sedikit lebih sempit sekarang, namun ya masih bisa oke gitu ya. Terus ada sedikit ya bau-bau rasa-rasa flatboard buat selonjoran, walaupun nggak full selonjoran karena ini agak sedikit naik gitu ya. Tapi ya agak sedikit miring kakinya. Secara umum sih ya karena stangnya itu maxi style, ini membuat riding ergonominya memang sih gayanya kayak NMAX banget sih. Nggak kayak skutik komuter biasa yang untuk harian biasa kayak gitu. Dan ya kalau menurut saya sih kelihatan gede, elegan, terus habis itu ya asik kayaknya kalau untuk dipakai untuk harian ya. Sedikit-sedikit dipakai touring pun kalau menurut saya sih cukup oke sih. Apalagi dengan engine yang sudah naik sekarang menjadi 155 cc dengan konfigurasi mesin yang bisa dibilang sama sekali baru. Power to weight rasionya harusnya lebih tinggi. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di ergonomi dari Lexus 125.